Masa kampanye belum ditetapkan Komisi Pemilihan Umum untuk Pilkada serentak. Namun lembaga survei kembali lagi memberikan kejutan. Lembaga Survei Indonesia merilis hasil survei terbaru mengenai elektabilitas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang dilakukan pada 6 hingga 12 September 2024. Survei dilakukan terhadap 1.200 orang responden yang tersebar secara proporsional di seluruh wilayah administrasi kota Jakarta. Survei menampilkan hasil simulasi 3 nama kandidat calon gubernur. Hasilnya, Ridwan Kamil mendapat 53,9%, Pramono Anung 20,8%, dan Dharma Pongrekun 3,3%. Mengenai elektabilitas, sementara elektabilitas pasangan calon gubernur, pasangan Ridwan. Ya, itulah kemudian kejutan yang ditampilkan oleh LSI ya dari hasil surveinya yang menampilkan ada sejumlah hasil survei yang kemudian menempatkan seorang pendatang Ridwan Kamil menjadi justru yang paling unggul nih di Jakarta kabarnya. Nah, untuk membahas mengenai hal tersebut pemirsa, bagaimana juga respon dari para juru bicara pasangan calon ini, kita akan membahasnya di Apa Kabar Indonesia Pagi pada hari ini. Sudah hadir di studio ada Mas Jayadi Hanan dari Lembaga Survei Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Lalu kemudian ada Mas Ahmad Fathul Bari selaku juru bicara dari Ridwan Kamil dan juga Suswono. Selamat pagi, Mas Bari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sambungan Zoom kita sudah bergabung juga ada Mas Aris SCOD, juru bicara Pramono Rano Karno. Selamat pagi Mas Aris. Selamat pagi Mas Aris. Pagi Mas Alfat, pagi Mbak. Ya, dan juga tidak ketinggalan ada Ibu Siti Fadila Supari, juru bicara dari Dharma Pongrekun dan juga Kunwarana. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, biasanya ngumpul semua di studio nih, tapi kali ini terpisah-pisah nih. Bukan karena hasil survei kan Ibu ya, Mas ya? Bukan. Oh bukan. Ini pede sekali kita malam. Baik, sekarang kita akan coba lihat dulu pemirsa bagaimana hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia atau LSI mengenai elektabilitas dari 3 pasangan calon untuk Pilkada Jakarta ini. Nah, ini adalah survei elektabilitasnya. Sejauh ini Ridwan Kamil meraih elektabilitas tertinggi 51,8%, sementara Pramono Anung Rano Karno 28,4% dan Dharma Pongrekun Kunwarana dengan 3,2%. Ada persentase yang tidak ikut memilih 3,9% dan juga yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab ini 12,8%. Jumlahnya masih cukup besar juga untuk yang tidak tahu dan juga tidak ikut memilih. Nah, selain itu juga pertanyaan selanjutnya ya, mungkin ada pengaruh-pengaruh dari para pemilihnya Anies Baswedan. Nah, kita saksikan ya informasinya nih, kita lihat. Ya. Jadi berdasarkan juga dengan apa yang sudah disurvei, ada eksperimen efek dukungan Anies terhadap juga elektabilitas paslon yang sudah disurvei pada saat ini. Ya, bagaimana kemudian nanti ketika para responden ini ditanya mengenai Anda sebagai pemilih Anies memilih ke siapa, begitu mungkin ya Mas Jayadi ya? Semuanya ditanya. Oke, semua ditanya. Oke. Kita akan dalami mengenai hal ini pemirsa. Temuan dari LSI yang awal dulu tadi kita bahas, 51,8%, kejutan, dianggapnya seperti itu. Seorang pendatang yang awalnya kemudian rame ditolak di mana-mana, tapi kemudian hasil surveinya tinggi Mas Jayadi. Apa faktor yang menyebabkan itu? Ya kalau disebut kejutan, ya boleh disebut kejutan, tapi boleh juga enggak kan? Karena Pak Ridwan Kamil sudah bersosialisasi di Jakarta udah cukup lama kan. Dan kalau dari hasil-hasil jajak pendapat atau survei sebelumnya, terutama pasca Pileg Pilpres, itu kan memang selalu ada 3 nama yang bertengger di atas, Anies, Ahok, dan Ridwan Kamil. Jadi Ridwan Kamil sudah dikenal oleh warga Jakarta dan sudah terlihat maksud dan tujuannya untuk nyalon di Jakarta. Nah, karena tidak ada Anies, tidak ada Ahok, wajar kalau kemudian kemudian beliau yang leading ya. Dan memang itu hasil simulasi di survei-survei sebelumnya. Nah, jadi sebetulnya ini sudah diperkirakan bahwa karena Ridwan Kamil sudah bersosialisasi, dia sudah punya Ridwan Kamil itu walaupun dia dari Jakarta, tapi dia punya basis pendukung yang cukup solid juga di Jakarta. Sorry, di Jawa Barat. Tapi dia punya juga basis pendukung yang cukup solid ya. Kalau kita bagi itu pendukung solid Anies itu sekitar 35-45 atau 35-40. Kemudian Ahok sekitar 20-25%. Ridwan Kamil itu sekitar 10-15%. Jadi dia sudah punya basis, sudah punya modal lah. Sudah punya modal di Jakarta. Nah, yang menarik kemudian adalah
karena basis Ridwan Kamil itu tadinya yang kuat sekitar 10-15, dia dapat 51,2% dari mana? Gitu. 52% itu dari mana gitu? Antara lain dari pemilih Anies Baswedan. Oh, justru pemilih Anies itu larinya ke sebagian karena di simulasi sebelumnya itu juga menunjukkan bahwa kalau Anies nggak ada Ridwan Kamil, ada Ahok, pemilih Anies cenderung ke Ridwan Kamil. Nah sekarang itu karena tidak ada Ahok juga, maka ada pertanyaan berikutnya tuh, pemilih yang sudah yakin ke yang belum yakin ke Ridwan Kamil itu kemana? Nah, mereka masih punya pilihan tuh, apakah ke Pram atau tetap ke Ridwan Kamil. Termasuk menjawab tidak tahu itu juga termasuk yang tidak tahu atau tidak jawab atau masih mengambang. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah apakah peta ini bisa faktor apa yang bisa mempengaruhi peta ini ya? Satu yang menarik adalah karena ini tidak ada petahana, maka wajar kalau situasi pemilihnya masih cair. Satu, ada sekitar 60% lebih yang menyatakan dia akan baru menetapkan pilihannya itu pada hari kampanye sampai dengan hari H. Artinya kan masih bisa berubah tuh. Yang udah yakin betul dengan pilihannya sekitar 35%. Yang kedua, kalau kita cek seberapa yakin dia dengan pilihannya yang ada sekarang, artinya pemilih kuat, pemilih lemahnya itu, pemilih lemahnya masih sekitar 35%. Rata-rata. Itu artinya misalnya gini, kan pemilih Ridwan Kamil sekarang kan 52. Nah, 35% dari 52% itu sudah loyal, sudah pasti. Belum justru. Belum loyal. Artinya yang sudah loyal sama RK itu baru sekitar 32%. Karena 35% dari 52 kan sekitar 20%. Jadi itu artinya Ridwan Kamil perlu memastikan, mensolidkan itu. Nah, di sisi lain ada faktor berikutnya yang bisa berpengaruh. Ternyata keunggulan Ridwan Kamil itu antara lain karena orang belum begitu kenal sama Pram. Ya, Mas Pram itu baru dikenal sekitar 45%. Nanti kalau dia pengenalannya sampai 100%, itu bisa berubah lagi. Bisa juga berubah. Berarti kampanye berpengaruh dong, kampanye sangat berpengaruh, bisa gitu. Nah, yang faktor yang berikutnya bisa mengubah adalah sikap Anies gimana. Itu yang kita cek di eksperimen itu. Sikap Anies itu bisa 3 kemungkinan ya. Netral, dukung RK Suswono, atau dukung Pram Rano. Itu yang menarik. Satu-satu dulu ya. Jangan simpen nih buat segmen selanjutnya itu yang untuk Anies tadi. Saya ingin ke Mas Bari dulu. Mas Bari, melihat hasil ini tadi dikatakan 35% dari 52 tadi itu masih belum yakin. Nah, apakah ini kalau melihat apa yang disurvei oleh LSI ini memang sudah yang diprediksi atau sebuah kejutan? Nah, bagaimana untuk bisa meyakinkan yang 30% tadi? Yang pertama kita apresiasi ya segala bentuk survei. Yang jelas kan survei ini bagus sekali kita untuk jadi alat ukur kalau buat paslon ini untuk karena hasilnya bagus, makanya belum bagus kali. Dan juga buat media bagus juga karena jadi pembahasan talk show kan. Jadi kita apresiasi. Dan yang jelas ya kita bersyukur juga kalau memang angkanya cukup baik. Dan yang pasti untuk waktu sekarang yang masih berproses, pendaftaran kemarin baru dilakukan, lalu nanti ke depan ada masa kampanye dan seterusnya, walaupun sosialisasi sudah dimulai, ya jelas ini masih ada waktu kita untuk meningkatkan kinerja secara baik dan untuk mengambil tadi angka yang sebetulnya belum menentukan pilihan. Bahkan angka yang belum menentukan pilihan pun juga dia kan terbagi-bagi tuh, menentukannya kapan, ada yang sebelum hari H, ada saat hari H. Nah, ini yang coba kita yakinkan ke publik bahwa memang kita bisa pasangan Ridwan Kamil ini Ridwan Suswono ini bisa memimpin Jakarta dengan baik. Dan ada yang menarik sebetulnya juga dari hasil survei LSI yang kita mention juga bahwa alasan orang memilih Ridwan Kamil Suswono itu ada 3 hal yang besar. Yang pertama aspek pengalaman Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono di pemerintahan. Yang kedua aspek hasil kerja nyata yang memang apalagi Pak Ridwan Kamil ini kan beliau pemimpin daerah ya, kepala daerah 2 periode di tempat yang berbeda, di tingkat kota dan juga tingkat provinsi, dan juga aspek pemberantasan korupsi. Jadi ini menurut kami ya cukup menarik dan pasti juga akan jadi PR juga buat kita ke depan untuk mempertahankan bahwa beliau ini bisa bekerja dengan baik di pemerintahan, bisa menghasilkan karya nyata seperti yang sudah ada sebelumnya baik di tingkat kota maupun tingkat provinsi, dan juga aspek-aspek untuk penyelenggaraan pemerintah yang bersih dari korupsi. Baik, kita ke Mas Haris. Mas Haris, gimana nih Mas Haris? Pendatang justru lebih leading loh dibanding orang yang memang sudah notabene di Jakarta begitu Mas Haris, berdasarkan hasil survei. Iya, saya ingin mengawali melihat hasil survei LSI ini yang diselenggarakan 3 bulan sebelum pemilihan
di Jakarta ini dengan suatu kutipan seorang penulis terkenal di abad 19 yaitu Philip Guedala yang menyatakan bahwa sejarah berulang dengan sendirinya. Dan kami meyakini sejarah Pilkada DKI Jakarta di tahun 2012 akan berulang juga di tahun 2024. Karena ini situasinya saya melihat sangat mirip. Seperti apa? Jadi sama-sama mungkin LSI, nanti bisa dikonfirmasi dengan Pak Jayadi apa mungkin perbedaannya. Tapi pada saat itu 3 bulan sebelum pemilu kada di Jakarta, pasangan Foke Nara saat itu juga elektabilitasnya 50%. Berselisih dengan peringkat 2 yaitu Pak Jokowi dan Pak Ahok yang hanya dikasih waktu itu 14,4% dan selisih elektabilitasnya 35%. Nah, ini kita semua sejarah orang tahu siapa yang menang di akhirnya. Kemudian di tahun 2024 juga 3 bulan sebelum pemilihan, ini pasangan RK Suswono yang sudah sosialisasi sejak lama, elektabilitas popularitas Pak RK sudah di atas 90%, itu 51,8% elektabilitasnya. Bahkan Mas Pram dan Bang Rano itu elektabilitasnya 28,4%, hanya selisih 23%. Jadi justru kami terkejut, sangat terkejut karena ini di luar ekspektasi kami. Bayangkan nama Mas Pram tidak pernah ada sebelumnya dalam survei-survei di Pilkada DKI Jakarta, terbukti dengan tingkat popularitas yang masih 45%. Jadi kalau misalnya kejutan, harusnya kejutannya ada di kami. Bahwa loh, ini ada terjadi lompatan elektoral yang luar biasa dari Mas Pram dan Bang Rano. Seperti itu saya pikir. Jadi ini nantinya bisa terulang karena apa? Karena juga persis Mas Pram dan Bang Rano selama sosialisasi dan selama ketertinggalan elektabilitas ini gerak dengan sangat agresif, dengan sangat ekspansif untuk menyapa masyarakat, untuk menanyakan apa itu yang dibutuhkan masyarakat Jakarta, sehingga program-programnya adalah program-program yang masuk akal, program-program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, program yang kagak ribet dah, yang jelas-jelas saja programnya, yang benar-benar seperti misalnya CCTV di setiap RT RW agar masyarakat semakin merasa aman. Kemudian agar masyarakat semakin berkualitas pendidikannya akan menggratiskan sekolah selama 12 tahun untuk dari SD sampai SMA baik yang negeri maupun swasta. Kemudian penciptaan balai rakyat dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini jika nanti kampanye dilakukan masih akan ada waktu kurang lebih 3 bulan, saya meyakini memang itu sejarah akan berulang. Kalau Pak Jokowi Ahok saja selisih 35% itu bisa dikejar, apalagi ini selisihnya hanya 23%. Nah, saya meyakini justru kejutan ini ada di Mas Pram dan Bang Rano dan kami. Mas Aris, kami sangat optimis. Semakin membuat tim Pilkada Bang Rano semakin semangat. Sangat optimis ya. Baik. Kita juga nanti akan dengarkan dari Ibu Siti Fadila Supari ya. Tapi usai jeda kami segera kembali. Kita lanjutkan dialog perbincangan pada pagi hari ini. Saya ke Bu Siti. Bu Siti, ini bagaimana Bu? Ibu pasangan Dharma Kun ini tertinggal sangat cukup jauh begitu Bu? Dalam survei. Nah, terima kasih. Kalau melihat hasil survei, itu bukan pendapat yang mutlak. Karena sangat tergantung sekali siapa yang mensurvei, dari mana dia bersurvei, kemudian bagaimana metodologinya dan sebagainya. Dan sekarang masyarakat sudah sangat tahu bahwa hasil survei itu bukan suatu hasil yang mutlak. Kenapa saya mengatakan begitu? Ini apakah Jakmania tidak diikutkan dalam survei itu? Nah, ini suatu yang sangat kontradiksi itu. Tapi mungkin si pensurvei tidak mengikutkan Jakmania, saya kira. Terus Jakmania diikutkan di survei, saya kira keadaan tidak seperti ini gitu. Nah, ini saya lihat pada survei yang pertama itu calon independen pun tidak diikutkan. Nah, ini saya curiga jangan-jangan Jakmania tidak diikutkan ya Pak Aris. Kalau Jakmania diikutkan barangkali petanya akan berbeda banget. Karena ini satu-satunya paslon yang mendapat penolakan dari masyarakat, tapi dalam survei ini justru paling unggul. Nah, ini yang mesti dikritisi oleh masyarakat. Dan sekarang masyarakat sudah pinter-pinter, sudah cerdas-cerdas untuk membaca sebuah survei.
siapa itu yang membuat survei, kira-kira dia lebih dekat dengan paslon mana gitu ya Pak Aris ya. Nah itu saya kira itu hal yang sangat biasa di dalam kompetisi dalam satu pilkada. Dan saya sangat setuju dengan Mas Aris bahwa ada kemungkinan ini sangat berubah karena sejarah ya Mas Aris ya. Nah itu bisa berubah. Zaman dulu Pak Ahok dengan Pak Anies juga sangat mengagetkan orang, tiba-tiba berbalik gitu. Nah ini demikian juga karena memang sangat mencolok begitu, karena Jakmania itu katanya itu 3,5 juta loh di Jakarta. Jadi apakah tidak ada yang ikut survei gitu loh ya? Itu saja. Terima kasih. Baik. Bisa dijawab Mas Jayadi mengenai keterlibatan dari 1.200 respon itu, apakah juga melibatkan suara-suara dari Jakmania misalnya? Survei itu biasanya mewakili karakteristik populasi. Jadi kan ada sekitar 8 juta populasi pemilih Jakarta. Itu ada dari segi gender, dari segi wilayah, dari segi agama, dari segi suku, pendidikan, semuanya tercakup di dalam survei. Karena itu survei ini yang 1.200 itu dipilih dengan melihat karakteristik para pemilih itu, ya. Saya nggak tahu mana yang masuk Jakmania apa enggak. Yang pasti dia mewakili karakteristik demografi. Karena Jakmania juga macam-macam kan. Ada yang Islam, ada yang nggak Islam, ada yang Betawi, ada yang Jawa, ada yang Sunda. Nah, semua itu tercakup ya dari kategori-kategori demografis yang sudah masuk. Jadi survei ini sudah 1.200 sampel itu sudah terbukti merupakan sampel yang representatif ya menurut ilmu metodologi survei. Jadi seharusnya dia sudah mewakili segala lapisan masyarakat itu dengan catatan ada margin of error ya. Margin of error itu di kisaran 2,9%. Jadi misalnya gini nih, kalau misalnya Dharma Kun itu dapat berapa? Jadi 3 ya? 3,2. Itu berarti suaranya itu berkisar antara, kita nggak tahu persisnya, berkisar antara 0,3 kan 3,2 dikurang 2,9 0,3 sampai dengan 3,2 tambah 2,9 jadi 5,1 ya itu rentangnya. Suaranya RK Suswono itu 52 dikurang 3 karena ketiga aja ya. Antara 47 49 sampai 55. Demikian juga suaranya bisa naik turun di situ rentangnya itu margin of error-nya. Tapi Mas Jayadi tadi sempat bilang juga ya soal pemilihnya Anies itu artinya kan terpisah-pisah. Tapi pada saat ini juga kalau misalnya berbicara mengenai mesin partai sendiri itu seperti apa? Berjalankah tidak dengan para pendukungnya atau seperti apa? Ada beberapa cara kita untuk melihat pemilih itu ya dengan mengumpulkan para pemilih ke sosok tertentu. Nah dalam pilkada itu di mana-mana biasanya itu pemilih itu lebih terikat dengan calonnya, dengan figurnya. Tetapi ada beberapa situasi di mana pemilih juga terikat dengan partainya. Nah, biasanya di Indonesia termasuk Jakarta itu sudah dicek sejak tahun 2004 sampai sekarang. 2 partai yang biasanya itu punya pemilih loyal karena kepartaiannya itu, terutama partai lain ada juga, yaitu PKS sama PDIP. Jadi untuk PKS maka yang bisa mendrive pemilihnya itu selain figur adalah partainya. Demikian juga untuk PDIP yang bisa mendrive pemilihnya itu mendorong ya selain figur juga partainya. Baik, PKS kan ada di kubunya Ridwan Kamil dan juga Suswono. Nah ini artinya apakah hasil tersebut tadi memperlihatkan bahwa belum kompak sebenarnya di internal PKS untuk mendukung RK? Ini bagaimana kemudian bisa menanggapi? Ya kalau di tingkat struktur dan kader tentu sudah sangat jelas, sangat kompak. Dan bahkan keliling kemanapun juga difasilitasi oleh mereka. Bertemu masyarakat, karena kan itu tangan partai, komunikator partai di level grassroots, itu adalah struktur dan kader PKS di tingkat bawah. Dan itu setiap hari kita berkeliling, Pak Suswono, Pak juga berkeliling ke basis-basis yang memang sudah kita bina. Jadi kalau di aspek itu kita tidak khawatir. Jadi target 100% suara PKS akan mendukung ke RK Suswono? Kalau struktur dan kader jelas. Tapi kalau simpatisan ataupun juga yang memang punya apresiasi terhadap PKS, yang pernah memilih PKS, ya tentu ini kan kita nggak bisa kontrol. Makanya salah satu alat ukurnya melalui survei. Dan tentu dalam aspek itu pun, karena mereka juga bagian dari jejaring biasanya, itu tetap kita konsolidasikan. Karena yang terdekat itu di bawah adalah mereka yang ada di bawah, para kader, para
pengurus PKS tingkat bawah, tentu jejaring itu yang kita optimalkan untuk meraih dukungan mereka. Baik. Tadi Mas Jayadi sempat bilang kan yang lalu itu sekitar 80% pemilih PKS milih Anies. Artinya itu gambarannya lah ya. Itu. Tadi Mas Jayadi juga bilang ya kalau seperti itu juga. PDIP itu sebenarnya suaranya juga tadi 20 sekian persen itu dari PDI Perjuangan. Nah, lantas bagaimana dengan suara-suara lainnya berhasil tidak diraih ke depannya dengan cara seperti apa? Mas Haris nanti dijawabin nanti, dan juga kita juga tanyakan kepada Bu Siti usai jeda. Langsung saja kita tanyakan kepada Mas Aris. Mas Aris, berdasarkan survei 20% itu dari mesin partai, yaitu PDI Perjuangan, kemudian 8% dari sosok Dul. Bagaimana responnya, Mas Aris? Ya, saya pikir kalau untuk dukungan dari para pemilih atau kader struktur PDI Perjuangan itu sudah sangat solid ya. Ini bahkan kemarin baru saja Mas Pram dan Bang Dul bertemu secara resmi di Semanggi dengan Pak Ahok ya, di mana beliau adalah salah satu mantan gubernur Jakarta, kemudian juga kader PDI Perjuangan. Yang saya mau garis bawahi di sini adalah sejauh ini memang nampaknya baru Mas Pram dan Bang Dul yang sudah paling lengkap ya bertemu dengan para gubernur-gubernur terdahulu Jakarta. Dengan maksud apa? Dengan maksud segala pembangunan atau legasi-legasi yang baik dari gubernur-gubernur sebelumnya akan dilanjutkan dan disempurnakan. Seperti itu. Misalnya pembangunan infrastruktur seperti era Pak Ahok, di mana juga selain di Semanggi, kemudian juga ada di Kalijodo. Kemudian untuk untuk program dan pembangunan legasi Mas Anies gitu loh. Kalau Pak RK misalnya sempat menyampaikan, Pak Kang Emil menyampaikan bahwa akan ada alternatif membuat stadion baru gitu selain JIS. Maka kalau Mas Pram dan Bang Ro justru akan menyempurnakan JIS ya. Problemnya adalah mungkin saat ini terkait dengan aksesibilitas. Nah, itu akan ditingkatkan parkirnya, akses transportasinya, dan sebagainya. Juga akan meneruskan program transportasi gratis, yaitu Jaklingko RP0 dengan penambahan armada dan diperluas diperluas rute-rutenya. Nah, saya pikir hal-hal ini yang nantinya akan semakin membuat masyarakat paham bahwa yang diperlukan masyarakat Jakarta adalah keberlanjutan program dan sosok-sosok yang ingin terus melakukan pembangunan secara berkesinambungan. Kami sudah tangkap. Seperti itu. Baik. Kita juga langsung ke Bu Siti. Silakan Bu Siti, bagaimana? 1 menit sekaligus closing statement Bu Siti. Ya, kalau soal pembangunan dan sebagainya itu kita kan memang ada RPJP-nya yang kita harus mengikuti atau mengakselerasi dari program-program yang sudah ada. Nah, tadi saya sampai di mana? Jadi akselerasi dari pembangunan-pembangunan yang dari sebelumnya kita pasti akan teruskan, dan transportasi kita juga perbaiki, macet kita juga pikirkan, dan kemudian banjir kami mempunyai beberapa teknologi yang mutakhir yang belum pernah diinikan. Jadi kita menarik masyarakat bahwa memang paslon kami ini berbeda dengan paslon-paslon yang lain. Karena kami benar-benar dari independen. Kami ini tidak mempunyai sponsor, tidak bisa meng-hire surveyor misalkan dan sebagainya. Kami memang bergerak secara silent, bergerak yang diam-diam. Kami tidak pencitraan, kami menjauhi pencitraan karena masyarakat sudah bosan dengan pencitraan. Jadi kami memang Bu Siti, kami sudah tangkap, mohon maaf waktu kita terbatas Bu Siti. Baik. Mas Bari silakan terakhir. Yang jelas kita apresiasi ya, dan kita juga tidak jumawa dengan hasil survei karena kerja pilkada, kerja politik ini kan masih cukup waktu nih, sehingga apapun bisa terjadi. Walaupun tadi ada optimisme, tapi kan yang kerja juga, kita kerja juga paslon kita gitu. Jadi kita tingkatkan terus. Yang kedua tentu apa yang ingin dilakukan oleh Ridwan Kamil, Suswono ini ya tentu membawa banyak hal. Memperbaiki yang belum ada, misalnya meningkatkan yang kemarin, Mas Anies juga sudah cukup banyak sekali dan PKS menjadi salah satu pendukungnya di situ. Program-program untuk masyarakat, KJP+, bantuan operasional tempat ibadah dan segala macamnya, itu tentu akan kita tingkatkan, tidak akan dihilangkan sama sekali. Justru hadirnya Ridwan Kamil ini dengan hal yang punya latar belakang banyak hal, kerjanya juga bisa terukur, dan ini akan kita coba tingkatkan, meningkatkan taraf perbaikan untuk masyarakat Jakarta. Mas Jayadi terakhirnya sedikit Mas. Iya, selain faktor sosialisasi yang kampanye yang akan dilakukan oleh para calon ini semuanya,
ada satu faktor yang mau tidak mau harus dihitung, yaitu sikap Anies kemana. Dari eksperimen ini kelihatan kalau Anies dukung RK, itu akan membantu RK untuk mensolidkan dukungannya sekarang. Tapi kalau Anies dukung Pramrano, maka itu bisa menggerus suara RK, mendukung secara jelas ya, terbuka, mendukung, menggerus suara RK. Ini berarti bisa jadi pembahasan selanjutnya lagi, Mas. Kita masih akan ada pembahasan selanjutnya karena Pilgub juga masih terus bergulir hingga nanti November. Terima kasih Bapak-bapak sudah bergabung sama kami, Bu Siti juga terima kasih, Mas Aris terima kasih, Bang Mari dan juga Bang Jayadi.